Kebangkitan nasional itu apa sih? Kebangkitan nasional merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa yang diperingati setiap tanggal 20 Mei ini merupakan sebuah perayaan atas perjuangan bangsa kita dalam meraih kebebasan juga kemerdekaan dari tangan penjajah. 20 Mei juga merupakan tanggal didirikannya organisasi Budi Utomo, sebuah organisasi yang melatar belakangi dan berperan penting dalam tumbuhnya kebangkitan nasional. Didirikan oleh sekelompok mahasiswa Stovia, organisasi ini ditujukan untuk mendidik dan membuka mata rakyat akan pentingnya ilmu pengetahuan dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Mereka berusaha membuat rakyat sadar bahwa untuk terbebas dari belenggu penjajahan tidak hanya dibutuhkan keberanian dan tekad, tetapi juga pengetahuan juga keterampilan. Latar belakang penetapan Hari Kebangkitan Nasional adalah bangsa Indonesia butuh pemersatu pada masa awal kemerdekaan. Bung Karno menilai berdirinya organisasi Budi Utomo sebagai awal dari kebangkitan bangsa Indonesia melawan para penjajah. Walaupun organisasi ini masih bersifat kedaerahan awalnya, tetapi mekanisme dalam pemilihan ketua dalam organisasi ini cukup berbeda. Pada awal berdirinya, organisasi Budi Utomo yang digagas oleh Adihin Sudiro Husodo ini hanya bergerak pada bidang sosial dan budaya. Sejumlah sekolah bernama Budi Utomo didirikan untuk memajukan kebudayaan Jawa. Anggota Budi Utomo pun terdiri atas kalangan yang berasal dari suku Jawa dan Madura. Organisasi ini mulai bergerak di bidang politik pada tahun 1915. Hal ini dipicu oleh Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1920, organisasi Budi Utomo mulai menerima anggota dari kalangan masyarakat biasa. Hal ini menandakan organisasi Budi Utomo telah menjadi organisasi pergerakan rakyat. Organisasi Budi Utomo pun mulai membuka keanggotaannya untuk seluruh rakyat Indonesia pada tahun 1930. Dalam perjalanannya, organisasi Budi Utomo memiliki tujuan nasionalisme, yaitu mendorong kemerdekaan Indonesia. Faktor pendorong. Pergerakan nasional di Indonesia dilahirkan oleh beberapa faktor pendorong baik dari dalam internal maupun luar eksternal negeri. Faktor internal meliputi penderitaan rakyat akibat penjajahan, munculnya golongan terpelajar dan asas nasib sepenanggungan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi pengaruh paham-paham baru seperti nasionalisme, kemenangan Jepang atas Rusia, dan gerakan nasionalisme di negara lain. Dieksploitasi ekonomi, diskriminasi, dan tekanan politik. Hal ini memicu rasa tidak puas dan keinginan untuk merdeka. Kedua, munculnya golongan terpelajar. Kebijakan politik etis Belanda meskipun terbatas, membuka kesempatan bagi sebagian rakyat Indonesia untuk mengayam pendidikan. Golongan terpelajar inilah yang kemudian jadi motor penggerak pergerakan nasional, menyebarkan kesadaran politik dan semangat kebangsaan. Tiga, ada rasa nasib semenanggungan. Rakyat Indonesia dan dari berbagai daerah dan latar belakang merasa penderitaan yang sama di bawah penjajahan, yang memunculkan rasa solidaritas dan persatuan. Yang keempat, ada keinginan untuk mengembalikan kejayaan bangsa. Masyarakat Indonesia merindukan kejayaan masa lalu sebelum datangnya bangsa Eropa, yang memotivasi mereka untuk berjuang demi kemerdekaan. Faktor eksternal. Yang pertama ada pengaruh paham-paham baru. Paham-paham seperti nasionalisme, liberalisme, dan demokrasi yang berkembang di Eropa dan negara lain turut mempengaruhi pemikiran para tokoh pergerakan nasional. Yang kedua adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Kemenangan Jepang, sebuah negara Asia atas Rusia, negara Eropa, memberikan inspirasi dan semangat baru bagi bangsa-bangsa Asia, termasuk Indonesia, untuk melawan penjajahan. Yang ketiga, gerakan nasionalisme di negara lain. Gerakan nasionalisme di India, ya, Filipina, dan negara-negara lain yang memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan jadi contoh dan memicu semangat serupa di Indonesia. Pada masa kini, rakyat telah merdeka dan terbebas dari penjajahan bangsa asing. Namun, siapa bilang bahwa penjajahan itu hanya berupa kerja rodi dan hukuman fisik lainnya? Penjajahan juga bisa terjadi secara ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain. Contohnya seperti monopoli ekonomi, masuknya tren-tren kurang baik di kalangan remaja, dan sebagainya. Selain memperingati dan merayakan Hari Kebangkitan Nasional, kita juga harus memahami makna dan alasan mengapa peristiwa tersebut berbekas bagi bangsa kita. Melalui kebangkitan nasional inilah kita dapat memperoleh kebebasan kita. Kita dapat belajar, bermain, juga beraktivitas di luar ruangan tanpa takut adanya bahaya yang mengancam. Tidak hanya merayakan, kita juga harus menerapkan nilai-nilai yang ada dari peristiwa kebangkitan nasional. Tidak seperti bangsa Eropa, penjajahan Jepang hanya mengusung dua konsep, yakni gold dan glory.
Latar belakang Jepang ingin menguasai Asia Tenggara adalah karena pada saat Perang Dunia Kedua, Jepang menyerang Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember 1941. Dari peristiwa tersebut, Gubernur Hindia Belanda pada masa itu menyatakan perang terhadap Jepang. Menyadari stok bahan pangan yang kian menipis, Jepang mulai perlahan-lahan melirik Asia Tenggara. Tampaknya Asia Tenggara memiliki sumber daya alam yang cukup banyak sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seandainya saja mereka bisa memilikinya. Kedudukan Jepang di Indonesia dimulai pada 4 Maret 1942. Pada awalnya, kedatangan Jepang disambut baik oleh Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, Jepang tampak semakin semena-mena terhadap rakyat Indonesia. Kependudukan Jepang di Malaysia dan Singapura terjadi setelah adanya serangan mendadak pada 8 Desember 1941, sedangkan Filipina dikuasai Jepang pada tahun 1942. Dalam penjajahannya, Jepang menyajikan kemerdekaan, mendirikan partai-partai, juga janji-janji manis lainnya. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Jepang dinilai kejam dan sadis, bahkan melebihi Belanda. Kontrol sosial, kerja paksa, juga ketakutan akan hukuman yang akan diberikan jika mereka salah mewarnai kehidupan rakyat Asia Tenggara semasa penjajahan Jepang. Akibatnya, banyak yang mengalami kemiskinan, menderita penyakit dan kelaparan, juga banyaknya korban yang berjatuhan di tangan tentara Jepang.